tentang dongeng, tentang kisah-kisah khayalan yang dulu mungkin pernah kita dengar. Ya, biasanya diceritakan sebelum tidur oleh orang tua kita, atau mungkin ya oleh guru-guru kita bahkan gitu ya, tentang kancil mencuri timun, tentang kancil berbohong kepada buaya, tentang kancil menipu petani, atau mungkin kalau yang kekinian ya misalnya tentang tukang tahu bulat curang mati dadakan dikubur anget-anget gitu ya. Nah, itulah mungkin kalau kita bicara tentang story ya, bicara tentang storytelling. Namun ya setelah kemudian saya melakukan perenungan gitu ya, mencoba untuk mengambil inspirasi dari perjalanan Yuk Ngaji ya, khususnya ya perjalanan dakwah saya secara pribadi juga, ternyata storytelling bukan sekedar bicara masalah bercerita ya, tetapi ini bicara masalah salah satu cara untuk mengubah sebuah peradaban. Wah, serius banget ya, untuk mengubah sebuah peradaban. Nah, kalau kemudian saya mencoba untuk flashback ke perjalanan Yuk Ngaji, dulu bener-bener Yuk Ngaji awal itu konsepnya storytelling. Tetapi memang real sih, yang bercerita adalah pelakunya. Ketika itu saya bertemu dengan dua orang sahabat saya, ya, yaitu Kang Husen, ya, yang memang sejak awal sudah kaya, ya, sudah sombong-sombong umuk-umuk Solo gitu ya. Kemudian Koh Felix yang memang ya bisa dikatakan ya sombong-sombong yang wangun gitu ya, yang memang wangun itu apa ya? Wangun itu pas lah gitu. Kalau dia mau sombong ke saya itu ya pas lah gitu ya. Ketika itu kita bertemu bertiga, kemudian saya diminta untuk membuat konsep Yuk Ngaji. Di awal bener-bener itu konsepnya storytelling, yaitu apa? Koh Felix saya minta untuk bercerita tentang kehidupannya ya, tentang masa dia menjadi mu'alaf, dan kemudian sampai di perjalanan dakwah yang ya saat itu memang wow banget gitu ya, dengan follower sekitar 500 ribuan ya. Dan saya kayaknya belum punya Instagram saya gitu ya. Sementara Kang Husen tuh ngurusi jaringan, teknis, koordinasi dengan panitia, pokoknya beliau itu juragan kita lah gitu ya. Tetapi bicara tentang konsep Yuk Ngaji itu bener-bener storytelling di awal itu. Ustadz Felix, ya Koh Felix itu bercerita tentang kehidupannya, di depannya ada kitab-kitabnya, ya kitab-kitab yang dia baca, yang kebetulan ketika itu kitab gundul, karena mungkin ketika itu kayaknya Koh Felix juga pas gundul gitu ya. Dan habis cerita itu ternyata yang terjadi adalah peserta pengen banget beli kitab itu. Emang kitab apa ya? Ya kitab-kitab pembinaan yang beliau rasakan gitu ya. Yang dari kitab itu maka muncullah buku Udah Putusin Aja. Kemudian juga bukunya apa sih? Muhammad Al-Fatih gitu ya. Habit dan sebagainya. Dan kemudian dari cerita itu ternyata menginspirasi orang untuk memiliki kitab-kitab itu. Artinya apa? Begitulah yang namanya efek storytelling. Kalau kita lihat ya, Muhammad Al-Fatih. Bukankah Muhammad Al-Fatih itu karakternya, jiwanya, salah satunya yang sangat berpengaruh adalah kisah-kisah yang diperdengarkan oleh Syekh Aksamsuddin kepada Al-Fatih. Diperdengarkan tentang kisah-kisah para pahlawan, diperdengarkan tentang cerita para maghazi, diperdengarkan cerita-cerita orang panglima perang yang hebat, para sahabat Nabi. Efeknya Muhammad Al-Fatih punya jiwa besar yang pada akhirnya bisa menaklukkan Konstantinopel. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kemudian Muhammad Al-Fatih mendengar cerita tentang opa-opa Korea. Saya tidak tahu yang ditaklukkan yang mana ya. Konstantinopel, jangankan Konstantinopel ya, mungkin menaklukkan Jumluwati aja belum bisa gitu ya. Nah, apa juga bagaimana pula kalau kemudian Muhammad Al-Fatih mendengar kisah-kisah sinetron Indosiar? Apa yang terjadi?